Selamat datang di channel Simple Order Block Indonesia. Selamat berjumpa kembali di Sekolah Dasar Simple OB. Di video yang ketiga, kita akan belajar tentang bagaimana menentukan tren dengan market structure. Jadi ini masih bagian dari tema besar market structure, part yang ketiga. Baik, teman-teman, pada bagian yang pertama atau part pertama kita belajar tentang menentukan swing high dan swing low. Kemudian yang kedua kita belajar tentang break of structure. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan trend dengan melihat market structure. Jadi sebenarnya trend itu bisa teman-teman lihat dengan indikator moving average. Tetapi di sini kita akan belajar bagaimana melihat trend dengan market structure. Baik, market teman-teman itu bergerak di dalam trend. Nah, market sendiri pergerakannya itu bisa dibagi menjadi 3 secara garis besar ya. Bullish atau uptrend, kemudian bearish atau downtrend, dan sideways atau ranging. Oke, kita belajar di pair NZD USD time frame H4. Kalau kita lihat di sini adalah high. Kita membuat swing high dan swing low dengan cepat ya. Mungkin tidak akan presisi, tapi cukup memberikan gambaran untuk menentukan tren. Ini adalah low, lower high. Di sini adalah lower low, lower high, higher low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Oke. Kalau kita lihat market di sini dari harga ini sampai harga ini ya, satu swing begitu. Ini market berhasil secara konsisten membuat lower high dan lower low ya. Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low begitu. Itu adalah ciri-ciri market downtrend atau bearish. Oke. Kalau kita lihat market di sebelah sini, katakanlah ini adalah low di sini ya. Low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ini cenderung equal low ya. Ini lower high, ini equal low lagi. Ya, ini relatif sama. Kemudian higher high. Oke ya. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini atau yang sekarang sedang berlangsung, ini kita melihat trennya sedang bullish atau uptrend. Ciri-cirinya dia secara konsisten berhasil membuat higher high dan higher low ya. Karena apa? Karena swing high-nya selalu berhasil di break ya, swing high-nya berhasil di break. Itu ya. Oke. Inilah ciri-ciri market bullish. Oke. Kemudian satu lagi pergerakan harga itu adalah sideways. Kita lihat ke belakang, apakah kita temukan market yang sideways cukup terlihat. Sudah saya tandai ini ya di sini. Oke, kalau kita lihat ya market di sini. Katakanlah ini low, ini high,
Ini higher low, ini bisa dikatakan higher high, ya. Di sini membuat lower low, lower high, lower low, lower high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, lower high. Dan di sini break ke lower low. Oke ya. Nah, di masa ini ya, periode ini harga membuat tren yang tidak jelas karena dia break ke atas, break ke bawah ya, break ke bawah lagi, break ke atas lagi, break ke bawah lagi. Jadi harga tidak jelas trennya apakah bearish atau bullish. Nah, dalam kasus seperti ini artinya harga sedang unclear trend atau yang lebih dikenal dengan sideways, itu ya. Jadi kita sudah mengenal downtrend, uptrend, dan sideways, dan bagaimana ciri-cirinya, bagaimana cara menentukannya dengan market structure. Selanjutnya, tren sendiri itu adalah sifatnya fraktal ya teman-teman. Jadi tren di H4 ini, kalau kita lihat tren di H4 yang sekarang berlangsung ini, nah ini trennya sekarang adalah tren bullish ya di H4, tapi di time frame yang berbeda, kemungkinan trennya akan berbeda. Nah, itulah mengapa tren itu adalah fraktal. Coba kita lihat ya, kita hapus dulu biar jelas. Ini H4. Bagaimana kalau melihat di tren daily? Oke, kita lihat di tren daily. NZD USD. Oke, kita kecilkan supaya lebih jelas. Nah, kalau kita lihat di sini, setelah kita ambil dari sini, high, low, lower high, lower low, higher high, higher low, higher high, lower low, lower high, lower low, higher high, lower low, lower high, lower low. Nah, ini market yang sekarang terjadi di sini ini, ya, yang sekarang sedang terjadi tadi di H4 adalah bullish, ya, trennya bullish. Tapi tren besar di daily itu ternyata bearish, ya. Bisa dikatakan bearish kenapa? Karena dia konsisten membuat lower low dan lower high ya di major structure-nya. Oke. Jadi bisa jadi gini. Tren bullish di H4 ini hanyalah retrace di time frame yang lebih besar. Nah, itu yang seringkali terlupakan ketika kita sedang melakukan analisa pasar. Jadi kadang kita lupa tren besarnya atau paling tidak minimal satu time frame lebih besar itu sedang apa. Misalnya di H4 itu adalah bullish. Nah, kita harus aware satu time frame di atasnya yaitu daily, trennya sedang apa. Jangan sampai seperti ini ketika di daily itu bearish, harga sekarang sedang berada di area ini ya. Nah, ini bisa menjadi hanya retrace untuk melanjutkan tren bearishnya dengan target di swing low-nya ya. Begitu. Kalau kita tidak melihat di daily, katakanlah di H4, nah kita akan selalu beranggapan bahwa tren ini akan terus berlangsung dan terus berlangsung. Jadi untuk menentukan atau antisipasi sampai di mana tren yang sekarang berlangsung ini akan berakhir, coba lihat di time frame yang
lebih besar. Kemungkinan di time frame yang lebih kecil itu bisa jadi menjadi retrace ya. Kalau dia counter trend, artinya dia adalah retrace di time frame yang lebih besar. Di H4 kita entry buy, ini adalah follow trend, sedangkan di daily kalau kita entry buy itu bisa jadi adalah counter trend. Nah, ini sedikit rumit tetapi kalau dilihat itu sederhana sebenarnya ya. Trend itu fraktal. Lalu bagaimana? Misalnya dalam posisi sekarang kita mau cari entry buy atau mau cari entry sell, gitu ya. Tergantung. Tergantung di sini adalah tergantung teman-teman ini tipe trader yang bagaimana. Ya, sesuaikan dengan kenyamanan. Misalnya adalah intraday, maka acuan saya adalah H4 dan entry di H1 atau M15. H4 kita tahu trennya bullish, maka kita boleh mencari setup di H1 yang sejalan dengan time frame H4 yang sedang bullish. Jadi saya fokus cari area untuk entry buy. Begitu. Tetapi juga tetap harus aware dengan area-area supply demand order block di time frame yang besar. Oke ya. Begitu. Bagaimana kita melihat tren, menentukan tren dengan market structure ya. Yang perlu diingat, tren itu fraktal. Jadi di masing-masing time frame bisa jadi akan berbeda. Prinsipnya time frame yang lebih besar itu cenderung lebih kuat trennya ya. Trennya akan berlangsung lebih lama dan lebih jauh dibanding dengan time frame yang lebih kecil. Jadi selalu utamakan time frame yang lebih besar kalau sedang dalam menganalisa tren yang sedang berlangsung. Oke ya, cukup itu untuk video kali ini yang membahas tentang tren, menentukan tren dengan melihat market structure di swing high dan swing low dan break of structure ke arah yang mana. Itu ya. Semoga video ini cukup sederhana dan cukup jelas dan semoga juga bermanfaat. Happy trading, happy profit, and happy life. Salam.